Ya, bicara soal ekonomi di kawasan ASEAN, Vietnam kini menjadi perhatian dunia. Mengapa demikian? Karena negara ini dengan strategi dan langkah-langkah ekonominya yang agresif mulai mengancam posisi Indonesia di sektor ekonomi dan berpotensi bahkan menjadi salah satu kekuatan terbesar di ASEAN. Apa saja yang menjadi senjata Vietnam dan bagaimana dampaknya bagi ekonomi Indonesia? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Senjata Vietnam yang bisa ancam ekonomi RI dan jadi penguasa ASEAN. Mengamati pertumbuhan ekonominya atau Vietnam kini mencatat pertumbuhan ekonomi yang sangat mengesankan dalam beberapa tahun terakhir ini. Pada tahun 2024 pertumbuhan PDB Vietnam bahkan mencapai angka 7,09% atau meningkat signifikan dari tahun sebelumnya di 5,05% di tahun 2023. Total nilai PDB Vietnam di tahun yang sama bahkan tercatat sekitar 476,3 miliar US dollar. Di sini begitu ya menjadikan mereka salah satu ekonomi yang paling cepat berkembang di dunia. Nah, tidak berhenti di situ, pemerintah Vietnam bahkan telah menargetkan pertumbuhan sebesar 6,5% bahkan hingga 7% di tahun 2025 ini. Dan ini membuktikan bahwa Vietnam memiliki strategi pembangunan ekonomi yang matang dan juga terarah. Nah, lalu bagaimana dengan kinerja ekspor dan investasi asing yang dimiliki oleh Vietnam saat ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Di sini selain pertumbuhan PDB atau ekonominya begitu ya, selain pertumbuhan PDB, ekspor dan investasi asing menjadi pilar utama ekonomi Vietnam. Di tahun 2024 atau di tahun kemarin, nilai ekspor Vietnam bahkan mencapai 405,53 miliar US dollar atau meningkat sebesar 14,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Surplus perdagangan pun mencatat angka yang luar biasa, di mana mencapai 24,77 miliar US dollar surplus perdagangannya di waktu itu begitu ya, karena memang dari sisi investasi asing pun atau foreign direct investment atau FDI pun Vietnam berhasil menarik bahkan hingga mencapai 25,35 miliar US dollar pada tahun 2024 kemarin atau meningkat sebesar 9,4% dari tahun sebelumnya. Ini tentu menunjukkan bahwa Vietnam bukan hanya menjadi tujuan investasi global, tetapi juga berhasil menjaga daya tariknya sebagai pusat manufaktur di kawasan Asia Tenggara. Lalu bagaimana posisi Vietnam terkhusus di wilayah ASEAN? Kita lihat di slide selanjutnya. Mengamati juga begitu ya dari sisi proyeksi PDB Vietnam di ASEAN, proyeksi sejumlah ekonom global juga menunjukkan bahwa PDB Vietnam akan melampaui negara Singapura pada tahun 2029 diperkirakan dengan nilai bahkan mencapai 676 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2029 nanti. Bahkan pada tahun 2039 ini juga Vietnam diprediksi menjadi ekonomi terbesar ketiga di ASEAN setelah Indonesia dan juga Filipina dengan total PDB yang diperkirakan mencapai 1,41 triliun US dollar. Langkah ini juga menempatkan Vietnam sebagai salah satu pemain utama di kawasan Asia Tenggara dengan ambisi besar untuk terus tumbuh dan juga mendominasi. Dengan ciamiknya proyeksi ekonomi Vietnam ke depan di sejumlah kalangan, lalu adakah dampak yang juga ikut dirasakan oleh negara kita atau Indonesia akan kondisi yang terjadi atau kondisi ekonomi Vietnam? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini bicara perihal dampak yang akan terjadi bagi tanah air kita Indonesia dari masifnya pertumbuhan ekonomi Vietnam adalah tentunya yang pertama, Vietnam tentu akan menjadi pesaing serius untuk negara kita dalam menarik investasi asing dan menguasai pasar ekspor global. Disinilah berkompetisi akan daya tarik investor global juga berpotensi terjadi di masa yang akan datang. Nah, lalu yang kedua, di sini memang hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Vietnam cukup signifikan dengan target mencapai 18 miliar di tahun 2008 targetnya. Di sini memang jadi walau secara ekonomi Vietnam digadang-gadang akan bersinar, tetapi tentunya peluang untuk Indonesia mendapatkan berkah dari kondisi ini pun juga cukup terbuka lebar. Karena memang hubungan dagang antara Indonesia dan juga Vietnam sejauh ini dinilai masihlah cukup baik. Namun juga tidak dipungkiri bahwa memang Indonesia tentu juga akan menghadapi tekanan yang besar dalam meningkatkan daya saing terutama di sektor manufaktur. Jika tidak, tentu kita bisa tertinggal oleh Vietnam dalam menarik perhatian investor dan juga mitra dagang secara global. Lalu apa yang menjadi strategi Vietnam untuk menjadi atau bisa menjadi penguasa di ASEAN dan dapat ditiru pula untuk kemajuan tanah air kita? Kita lihat di slide selanjutnya.
Kita bicara terkait strategi begitu ya. Yang pertama, tentunya Vietnam telah menjadi pusat manufaktur dari teknologi dengan fokus pada produk-produk elektronik seperti smartphone begitu ya dan juga elektronik lainnya. Disinilah yang juga ikut menjadi kekuatan dari ekonomi Vietnam dengan kekuatan manufaktur teknologinya. Negara ini mampu memaksimalkan perekonomian di sana. Lalu yang kedua, pemerintah Vietnam juga menawarkan kebijakan investasi yang menarik termasuk keringanan pajak dan regulasi yang ramah terhadap investor. Dari kondisi ini pula investor asing juga menjadi tertarik dengan penawaran-penawaran yang disuguhkan oleh pemerintah Vietnam dalam berbisnis di negara tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, Vietnam juga fokus pada ekspor produk bernilai tinggi. Alih-alih hanya mengandalkan komoditas mentah, tapi Vietnam mampu fokus untuk memaksimalkan produk ekspornya agar makin bernilai dari segi nilai jualnya. Strategi ini tentunya membuat Vietnam juga memiliki keunggulan kompetitif yang bisa saja menjadi sulit untuk disaingi negara-negara lainnya di kawasan ASEAN. Nah, jadi bicara soal Vietnam ini tentunya bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi semata, tetapi bagaimana mereka mampu memanfaatkan setiap peluang untuk menjadi kekuatan dominan di kawasan ASEAN. Namun, dari kondisi ini pula, seharusnya pemerintah Indonesia juga tidak boleh tinggal diam dengan inovasi dan juga kebijakan yang lebih strategis. Tentu kita bisa mempertahankan posisi terbaik kita di kawasan ASEAN ini.